Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tala Faiz Giovanni. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, semester 4, kelas B, angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup sistem peradilan pidana. Yang pertama itu adalah pengertian sistem sebuah pengantar. Anton F. Susanto ketika menyatakan makna sistem dalam hukum bahwa pendekatan sistem dalam dunia pengetahuan bukanlah pendekatan baru. Perjalanan sejarah teori sistem merupakan penjelajahan di kursus intelektual manusia dalam memformulasikan metode yang paling tepat untuk memahami kesatuan yang kompleks atau complex entity or system. Sistem merupakan suatu keterpaduan antara konsep, totem, dan partes. Dan tentu saja relasi struktural merupakan kenyataan dasarnya. Menurut Lili Rasdidi, setidaknya ada beberapa ciri dari suatu sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi atau proses. Yang kedua, masing-masing elemen terkait dalam suatu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung atau interdependence of its parts. Yang ketiga, kesatuan elemen yang kompleks itu membentuknya satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen yang kompleks itu membentuk keseluruhan pembentuknya, atau the whole is more than the sum of its parts. Yang keempat, keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya, atau the whole determines the nature of its parts. Yang kelima, bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu, atau the part cannot be understood if considered in isolation from the whole. Yang keenam, bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem itu. B. Peradilan pidana menurut pendapat para pakar di berbagai literatur. Sistem peradilan pidana mendapatkan pendefinisian dari beberapa para pakar atau ahli hukum pidana. Sebelum tulisan ini menguraikan beberapa definisi atau pengertian mengenai sistem peradilan pidana, menurut para pakar pentingnya kiranya menegaskan ruang lingkup dari kajian sistem peradilan pidana. Setidaknya memahami 5 uraian dari ruang lingkup sistem peradilan pidana. Yang pertama itu ada sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sebagai suatu proses yang berorientasi pada mekanisme atau tahapan administrasi peradilan pidana itu, baik tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. Yang kedua, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. Yang ketiga, sistem peradilan pidana dilihat secara komparatif dari beberapa model dan karakteristik sistem peradilan pidana. Yang keempat, sistem peradilan pidana dilihat dari komponen atau subsistem peradilan pidana yang berorientasi pada sistem kekuasaan formal di bidang hukum pidana, yang kekuasaan penyelidikan, kekuasaan hukum, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan pelaksanaan putusan. Terus yang kelima, sistem peradilan pidana pelaksanaan putusan sebagai bagian dalam sistem sosial masyarakat. Beberapa pemahaman sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar atau ahli hukum pidana yang memahami sistem peradilan pidana sebagai proses, suatu sistem atau suatu model, komponen subsistem, dan sistem peradilan pidana bagian dari sistem sosial masyarakat.
Sistem peradilan pidana sebagai suatu proses dengan istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana SPP. Kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu. Sistem pidana sebagai suatu sistem Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan. Gagasan ini kemudian didekatkan pada pendekatan sistem mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama criminal justice system. Sistem peradilan pidana sebagai suatu model sistem peradilan pidana apabila diperbincangkan sebagai suatu model, maka tidak dapat dilepaskan dengan pendekatan dikotomi. Sistem peradilan pidana sebagai komponen subsistem. Secara sederhana, sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses itu dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya pengadilan. Sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial masyarakat. Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana itu dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Aspek ini dikatakan demikian oleh pada sistem peradilan pidana termasuk anasir yang mendukung eksistensi dan proses tersebut. Fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Davis, Crowell, dan Cheyer menjelaskan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu. Penjelasan itu diuraikan di dalam bukunya Ann and Wells. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu ada perbuatan kejahatan, mencegah perbuatan kejahatan. Yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan memberikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Yang ketiga, mengkaji dengan melakukan tinjauan ulang untuk aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Yang keempat, putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan. Yang kelima, itu ada disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Yang keenam, lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Terus yang berikutnya ada 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana kontemporer, ia menyajikan 3 bentuk pendekatan di dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini boleh dikatakan pada umumnya berkembang secara operasional dan terlembaga di dalam subsistem peradilan pidana. Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Pendekatan normatif ditandai dengan prinsip-prinsip kerja dan ruang lingkup hukum pidana substansif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif lebih berorientasi total effort assessment. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup dari saya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe, like, and comment guys. Dah, see you next time.